Dipta sudah benar-benar meninggal dunia. Hasil tes DNA itu sudah tidak bisa untuk diragukan lagi, Om. Jadi saat dulu potong rambut bareng Dipta, aku simpan rambut Dipta tanpa sepengetahuan siapapun. Bahwa hari ini secara resmi, saya mengangkat Pak Andrew sebagai direktur utama untuk menggantikan posisi saya. Perusahaannya Om Wibowo akan jatuh ke tangan aku. Si Hantu gak akan melepas gue, karena transaksi yang akan datang ini jumlahnya sangat besar. Setelah kita berhasil menangkap si hantu dan membongkar semua jaringan sampai ke akar-akarnya, setelah itu kamu boleh menemui bapak kamu. Iya, siap. Saya nggak akan pernah membayar tuntutan itu. Saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Jangan-jangan Nuna adalah istrinya Gani. Pasti sekarang Andrew sudah tahu kalau aku adalah istrinya Mas Gani. Aku takut kalau Andrew kasih tahu Om Wibowo kalau Safa itu adalah anak aku. Dan kalau aku pernah menikah dengan Mas Dipta. Aku semakin takut karena itu artinya kemungkinan Om Wibowo tahu Safa adalah anaknya Mas Dipta semakin besar. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Lu ngeliatin siapa? Gak apa-apa. Enggak, Mas. Aku nggak mungkin memberitahu Mas Gani masalah ini. Karena Mas Gani pun sedang pusing sekarang. Lebih baik aku sampaikan nanti saja kalau dia sudah tenang. Mudah-mudahan Andrew nggak melakukan seperti apa yang aku cemaskan. Udah, kita pulang ya. Sial, aku masih terganggu dengan apa yang barusan aku lihat. Anak itu, anak siapa? Jadi begini, Andrew. Aku ingin membicarakan tentang kehamilan aku. Kamu hamil? Iya, Andrew. Aku lagi hamil anaknya Mas Dipta. Aku harus segera memastikan anak yang tadi video call sama Nuna dan Gani sebenarnya anak siapa. Kalau itu memang anaknya Gani, itu tidak akan menjadi masalah. Karena anak itu tidak akan membahayakan. Tapi kalau anak itu adalah anak Dipta dengan Nuna, inilah yang sangat berbahaya. Dulu memang Nuna sempat hamil anak Dipta. Tapi aku nggak tahu apakah anak itu sempat lahir atau tidak. Karena kalau dia anaknya Dipta dengan Nuna, maka itu artinya Om Wibowo memiliki ahli warisan sah yang akan mendapatkan semua warisannya. Anak itu akan menjadi penghalang bagiku. Aku nggak akan bisa mendapatkan perusahaannya, aset lainnya, dan seluruh harta bendanya Om Wibowo kelak. Kalau sampai Om Wibowo tahu soal anak itu, semuanya otomatis akan jatuh kepada ahli warisnya. Akan jadi sia-sia semua kerja keras aku dan perjuangan selama ini. Aku nggak bisa buang-buang waktu. Aku harus memastikan ayah sebenarnya anak itu. Baru aku bisa menyusun rencana selanjutnya. Aku harus mendapatkan info kejelasan terkait anak itu. Hitungan secara kronologis mungkin bisa membantu aku untuk menemukan jawabannya. Membandingkan tanggal pernikahan, lalu data kapan anak itu lahir, berapa usianya sekarang. Dan aku harus mencari kejelasan ini diam-diam agar tidak menarik perhatian Om Wibowo dan juga Freya. Tanggal 1 bulan 7 2018. Ini adalah tanggal pernikahan Dipta dengan Nuna. Aku hadir saat itu. 23 Agustus 2018 adalah perkiraan hari meninggalnya Dipta. Aku ikut sedih dan turut prihatin ya atas kematiannya Dipta.
Aku harus menemukan 2 tanggal lagi. Pertama, tanggal pernikahan Nuna dan Gani. Dan yang kedua, tanggal kelahirannya Safa. Kalau aku bisa mendapatkan data kedua tanggal itu, aku bisa memperkirakan Safa itu sebenarnya anak siapa. Sebelum menemukan jawabannya, aku tidak akan pernah tenang. Aku harus mendapatkan jawabannya, apapun caranya. Selamat siang, Pak Gani. Siang. Bu Nuna. Gimana? Hari ini aman-aman aja? Keadaan hari ini semuanya aman terkendali, Pak. Bagus. Gimana? Semuanya? Aman, Pak. Aman, aman. Bagus. Tolong kamu temukan 2 data yang ada di bawah itu ya. Yang pertama, kamu temukan tanggal pernikahan Nuna dan Gani. Dan yang kedua, tanggal Safa dilahirkan. Tolong secepatnya. Siap, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Saya merasa seperti ada yang berubah di ruangan ini. Sepertinya ada seseorang yang barusan masuk ke sini tanpa sepengetahuan saya. Semuanya masih dalam keadaan aman. Tapi firasat saya jelas mengatakan yang sebaliknya. Jangan-jangan aku ketahuan. Naluri Gani sebagai mafia memang sangat tajam. Meskipun pada akhirnya Gani tidak menemukan bukti apa-apa. Tapi terlihat jelas bahwa Gani terganggu. Seperti merasakan sesuatu. Aku harus membuat rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Kecurigaan Gani terlihat jelas pada gestur badannya. Dia menyadari ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam ruangan kerjanya. Aku yakin kalau aku sudah mengembalikannya seperti semula. Aku harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan misi ini. Aku tidak boleh melakukan kesalahan sekecil pun. Ya Allah, gimana ini? Andrew tadi melihat aku bersama Mas Gani. Dan aku juga tadi video callan dengan Safa. Itu berarti Andrew sudah ada di dalam resto saat aku bersama Mas Gani tadi. Jangan-jangan Andrew sudah mengamati dari tadi. Dan bahkan mendengar percakapan aku, Mas Gani, soal Safa. Sekarang aku mengerti ketakutannya Mas Gani. Aku perhatiin Nuna kayaknya lagi gelisah banget hari ini. Aku yakin pasti ada hal rumit lagi yang dipikirin sama Nuna. Tapi apa lagi sih? Dari tadi dia kelihatan tuh gelisah banget, ngelamun. Kadang-kadang kayak ngomong sendiri. Dia pasti ada masalah baru. Kok kamu nangis? Ada masalah apa lagi? Apa lebih baik aku ceritain masalah ini sama Mama ya? Setidaknya aku ada teman cerita. Cerita sama Mama.
Ngapain sih kamu nutup-nutupin masalah dari mama? Apa untungnya buat kamu? Kamu udah tahu kan akibatnya kalau kamu nutupin masalah kamu. Tadi, waktu aku pergi ke kafe sama Mas Gani, tiba-tiba aja di sana ternyata ada sepupunya Mas Dipta. Mama ingat nggak? Waktu itu dia pernah ke rumah kita, nganterin surat. Siapa namanya? Andrew, Ma. Oh, kenapa dia? Dan tadi dia sempat ngeliat aku, Ma. Itu artinya dia tahu sekarang kalau aku itu istrinya Mas Gani. Aku takut banget, Ma. Kalau sampai dia ngelaporin semua ini ke papanya Mas Dipta. Dia ngasih tahu kalau aku itu mantannya Mas Dipta. Terus Safa itu adalah anaknya Mas Dipta. Terus aku menikah sama Mas Gani. Safa akan diambil, Ma. Mama tuh bingung ya. Keluarga kamu tuh kenapa sih masalahnya tuh ada aja. Belum kelar masalah satu udah muncul masalah yang lain. Sebenarnya kenapa sih? Hah? Kamu tahu nggak? Semua ini terjadi karena awalnya berulang dari kamu yang nggak pernah hati-hati. Coba kalau kamu hati-hati. Nggak mungkin kan semua ini sampai terjadi. Mama nggak tahu lagi deh. Mama nggak bisa ngasih solusi gimana caranya ngatasin masalah kamu yang sekarang. Aku mau ngecek Safa, Ma. Bagaimana kalau memang Andrew memberitahukan papanya Mas Dipta kalau Safa adalah anaknya Mas Dipta? Aku benar-benar nggak mau kehilangan Safa. Kenapa Nuna kelihatannya sangat khawatir? Apa yang mengganggu pikiran dia? Safa. Alhamdulillah. Safa sedang tidur nyenyak. Dia tetap ada di sini. Bersama aku di rumah ini. Mas. Nah, kamu kenapa? Kamu nggak perlu khawatir ya. Pembayaran kamu untuk pekerjaan kamu itu pasti saya bayar. Nggak usah, Pak. Saya merasa gagal. Perjuangan gue selama ini sia-sia. Buat apa lagi gue pura-pura jadi guru lukis Safa? Udah nggak penting. Tapi kalau nggak ngajar lukis berarti gue nggak akan ketemu Bas lagi dong. Duh, ini kenapa gue jadi baper beneran sih sama Bas? Padahal kan tadinya cuma karena buat gali informasi soal Nuna doang. Tapi sekarang informasi itu udah gak penting. Tapi kayaknya gue emang udah terlanjur sayang deh sama Bas. Gimana sih kok malah keterusan gini? Apa gue ajak ketemu Bas aja ya? Seenggaknya kalau lagi stres gini,
hati gue bisa sedikit lega ketemu dia. Kalau gue telepon duluan, ntar dia mikirnya gimana-gimana lagi. Apa ya? Apa alasan gue nelpon Bas? Ada apa? Kenapa Nuna menangis seperti itu? Apa terjadi sesuatu kepada Nuna? Bas, lagi ngapain kamu? Maaf, Pak Gani. Saya lagi keliling, Pak. Lagi kontrol rumah. Permisi. Nah, apa sih yang kamu lagi pikirin? Kok sampai nangis begini? Coba kamu ceritain ke saya. Yang ada masalah apa? Nah, waktu kamu nanya masalah saya apa, saya langsung ceritain semuanya. Gantian dong. Saya juga mau kok mendengarkan masalah kamu. Mas. Sebetulnya tadi waktu kita di kafe, aku melihat Andrew ada di sana menatap aku. Dan itu artinya Andrew tahu kalau aku adalah istrinya kamu. Aku takut, Mas. Kalau Andrew akan lapor sama Pak Wibowo kalau Safa adalah anaknya Mas Dipta. Karena sejujurnya Andrew tahu kalau aku waktu itu sedang hamil pada saat Mas Dipta dinyatakan gugur dalam tugas. Sebenarnya Nuna kenapa? Apa yang dia pikirkan hingga menangis terseduh seperti itu? Aku ingin tahu apa yang terjadi kepada Nuna. Karena aku nggak rela kalau Nuna nangis karena perbuatan Gani. Pak Bas? Pak Bas? HP-nya bunyi tuh. Bengong aja. Oh iya. Ya sudah. Ya, terima kasih udah diingetin. Saya angkat telepon dulu ya. Siap. Halo, Kiara? Ya? Wah, Pak Bas sekarang makin deket sama Kiara. Udah telepon-teleponan lagi. Kemarin aja bilangnya suruh gue waspada sama Kiara. Taunya dipepet juga sama dia. Dasar modus. Bas, bisa ketemu aku nggak nanti malam? Selesai kamu kerja aja. Aku masih penasaran dengan misi Kiara dari Papa. Aku juga bisa menyelidiki kondisi Papa yang sebenarnya dari Kiara pasca Papa pecah kongsi dengan Gani. Aku harus memastikan bagaimana kondisi Papa sebenarnya. Ayo, boleh. Kamu mau ketemuan di mana? Nanti aku Sherlock deh ke kamu. Oke, ya udah kalau gitu. Aku tunggu Sherlock kamu ya. Iya, oke. Aku harus memasang penyadap di handphone Kiara untuk mengetahui setiap langkah yang dia lakukan. Nanti malam aku akan mencoba memasangnya. Hati gue lagi gak enak banget karena Pak Wibowo. Ya, semoga aja ketemu Bas bisa bikin gue senang. Oke. Dada kamu gak perlu panik. Tapi belum tentu kan Andrew kamu laporkan itu. Dia akan mengatakan semua yang kamu takutin ini. Tapi aku takut, Mas. Dulu Andrew pernah bilang sama aku, kalau sampai Pak Wibowo tahu kalau Mas Dipta itu punya anak, Pak Wibowo pasti akan mengambil anak itu, Mas. Aku gak
mau Safa pergi, Mas. Aku nggak mau mereka ngambil Safa dari aku, Mas. Oke. Gak usah nangis. Oke, kalau misalkan Andrew emang bilang ke Pak Wibowo, kita kan masih bisa mengelak. Kita bisa pikirin alasan lain. Maksud kamu? Bisa aja kamu bilang ke Pak Wibowo kalau kamu itu memang nikah dengan Dipta. Dan kamu memang hamil. Tapi keguguran. Setelah itu kamu nikah sama saya. Dan kita punya Sabah. Dan Sabah itu anak kita berdua. Bukan anaknya Dipta. Yang berhak untuk memiliki Sabah itu hanya kita berdua. Makasih ya, Mas, kamu udah nenangin aku. Masuk. Ini, Pak. Semua informasi yang Bapak butuhkan soal pernikahan Nuna dan Gani, serta tanggal lahirnya Safa, semua ada di dalam amplop itu, Pak. Bagus. Kerja kamu memang bisa saya andalkan. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Kalau ada kerjaan lagi, saya selalu siap, Pak. Baik. Makasih ya. Permisi, Pak. Kak, kok kakak tumben belum pulang? Kakak lembur. Freya, aku itu udah dipercaya sama Om Wibowo. Jadinya wajar kalau misalkan aku pulang selarut malam ini. Karena banyak banget yang harus aku kerjain. Lah kamu sendiri ngapain belum pulang? Masih kurang cari mukanya sama Om Wibowo. Kak Andrew, yang banyak kerjaan tuh bukan cuma kakak di kantor ini. Ya jadi suka-suka aku dong kalau aku mau pulang malam juga. Ngomong-ngomong, ada karyawan baru ya? Kok aku nggak tahu sih? Itu bukan urusan kamu ya. Aku tahu. Pasti karyawan baru itu orang suruhan kakak kan? Ya dia bakal ngelakuin apa aja yang kakak suruh. Kak, kakak tuh punya rencana licik apa lagi sih? Ngomong-ngomong ini apa? Fer. Apa sih, Kak? Kak, aku mau lihat Bintar dong, pelit banget. Freya, Kak. ini bukan urusan kamu, Freya. Udah sekarang kamu keluar dari ruang kak. Enggak, mau lihat. Freya, sekarang keluar dari ruang kak. Kamu bisa ngerti nggak? Lepasin. Iya, aku keluar. Aku juga bisa keluar sendiri kali. Punya adik satu tapi doyan yang recokin kakaknya terus. Sebenarnya apa sih yang kakak sembunyiin dari aku? Mana aku lihat makin hari Kak Andrew tuh makin so berkuasa lagi di perusahaan ini. Bahaya. Posisi aku jadi makin terancam. Mana Kak Andrew juga gak suka lagi kalau aku ikut campur urusan dia. Aku harus bisa ambil posisi aku lagi. Dan aku harus bikin Om Wibowo tuh sadar. Kalau Kak Andrew tuh licik. Dan dia cuma pengen ngambil warisan yang semestinya buat Mas Dipta.
Makasih ya kamu udah datang ke sini. Ya. Kamu kenapa? Kok aku lihat muka kamu tuh kayaknya kayak ada banyak pikiran, kayak ada banyak masalah. Nggak tahu. Akhir-akhir ini aku lagi banyak masalah aja. Lagi ngerasa sial terus. Apa karena ini salah satunya tas kamu yang kejamret? Itu salah satunya. Nah, terus gimana tentang tas kamu? Udah ada kabarnya? Belum ada titik terang sama sekali. Ya wajar sih kalau misalnya kamu kepikiran, apalagi kan di dalam tas kamu, kata kamu ada dokumen-dokumen penting. Hasil menyusup ke rumah Gani penuh perjuangan bareng Cika. Buku nikah yang dicari susah payah malah hilang di jambret. Penting banget dokumennya sih. Ya udah, kamu berarti harus sabar. Mungkin itu ujian. Kan kalau itu masih rezeki berarti tas kamu bakal balik. Kalau enggak ya ujiannya berarti harus ikhlas. Ya semoga aja masih rezeki aku. Amin. Semoga masih rezeki kamu. Jadi dokumen-dokumen pentingnya bisa balik lagi ke kamu. Jadi aku ngeliat kamu tuh gak banyak pikiran lagi. Tapi nggak juga. Aku ngeliat kamu masih kayak ada banyak pikiran gitu. Apa? Ternyata apa yang kamu omongin itu benar. Sekarang lebih baik kamu buang SIM card itu. Ayolah Kiara, jujur sama aku. Aku juga udah tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku butuh kamu bilang ke aku dan ceritain semuanya. Awalnya aku pikir ya, perempuan secantik kamu itu gak akan punya masalah. Gak akan ada hal-hal yang bisa ngebebanin pikiran kamu. Ternyata aku salah juga. Emangnya ada apa sih yang bikin kamu sampai kepikiran ngerubah mood kamu? Aku jadi kasihan karena Kiara sepertinya tidak tahu kalau dia masuk ke kandang macan. Dia nggak tahu kalau Gani bukan family man atau businessman biasa. Bahwa apapun yang digali Kiara bisa saja nantinya membahayakan nyawanya sendiri. Jika Kiara menemukan yang tidak seharusnya menggali di tempat yang tidak seharusnya. Dan dia harus membayar mahal untuk itu. Udah, nggak usah sedih-sedih gitu dong. Aku sendiri ngeliat kamu jadi akunya yang khawatir. Kan kita sekarang lagi kayak orang-orang nih. Makan bareng. Malam, dinner. Ya kan? Yuk, makan yuk. Ya. Ampun aku. Maaf, ini nggak apa-apa. Biar aku ambilin. Maaf ya, aku nggak sengaja lo jatuhin handphonenya. Gak apa-apa lah. Berarti jarak dari pernikahan Gani dan Nuna sampai kelahiran Safa hanya berjarak 6 bulan. Mana mungkin Nuna bisa melahirkan dalam 6 bulan setelah pernikahan? Sudah jelas bahwa Safa adalah anaknya Dipta, bukan Gani. Gimana kalau sampai Om Wibowo tahu bahwa Safa adalah anaknya Dipta?
semuanya. Aku bisa kehilangan kesempatan ini. Aku bisa kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan warisan yang Dipta. Karena warisan itu bisa jatuh ke tangan Safa. Bukan aku. Ada apa tuh? Saya nggak tahu, Pak. Sambut ya. Maaf Iya, Pak, Bu Freya. ada apa ya? Pak Endro, Bu. Pak Endro kenapa? Kayaknya Pak Endro marah-marah, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kami prosedur. Oh iya, makasih ya. Kak Endro kenapa ya? Apa yang bikin Kak Endro marah-marah kayak gini? Pasti ada suatu hal yang bikin dia ngamuk dan kecewa. Tapi apa ya? Ngomong-ngomong ini apa? Fred, Apa sih Kak? Kak, aku mau lihat bentar dong, pelit banget. Fred, Kak, ini bukan urusan kamu, Freya. Udah sekarang kamu keluar dari ruangan kakak. enggak, mau lihat. Fred, sekarang keluar dari ruangan kakak. Kamu bisa ngerti nggak? Apa sih isi amplop itu? Mama kenapa? Kok kelihatannya sedih? Mama takut banget kehilangan Savana. Safa kan di sini, Ma. Safa nggak kemana-mana. Suatu saat nanti, Safa akan tumbuh menjadi anak yang cantik dan dewasa. Bisa aja Safa minta sama Mama untuk kuliah di luar negeri. Jauh dari Mama. Berarti Safa ninggalin Papa sama Mama dong. Kan masih lama, Ma. Safa kan masih TK. Berarti Safa masih kecil. Mama kasih aku adik ya, biar rumah ini rame. Papa? Papa? Bapak kesini. Oke, sayang. Oke, pas sana ya. Safa mau tidur sama Papa sama Mama, biar bisa rame-rame. Apalagi kalau banyak adik-adiknya Safa. Pasti bakal rame. Ya udah. Nanti Papa sama Mama kasih adek yang banyak buat Safa, oke? Iya, Papa. Sampai saat ini, Mas Gani belum tahu soal hasil labnya yang sebenarnya. Bahwa karena infertil dan sulit untuk membuahi. Harapan Safa dan Mas Gani besar sekali untuk aku bisa hamil. Ya Allah, kenapa masalah datang begitu bertubi-tubi dalam hidup kami? Sebenarnya aku kepikiran buat berhenti ngajarin lukis Safa sih. Kenapa gitu? Karena udah gak ada manfaatnya lagi aku di sana. Karena aku udah dipecat sama Pak Wibowo. Ya aku ngerasa Safa udah jago aja, udah gak butuh aku. Dia berbakat banget dan dia udah bisa ngelukis sendiri gitu. Jadi ya aku kepikiran buat berhenti gitu sih. Kayaknya jangan deh. Safa itu masih butuh kamu bimbing. Safa itu seneng loh kalau dia ngelukis bareng sama kamu. Jadi aku ngerasa
Safa masih butuh kamu. Aku juga. Apa kamu belum rela kehilangan aku, Bas? Ya mungkin nanti aku pikir-pikir lagi deh. Ya udah aku pulang ya, udah malam juga. Aku anterin mobil ya. Nggak usah. Itu deket di situ. Karena aku khawatir. Udah nggak apa-apa kan mobilnya deket juga tuh kelihatan. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Ingat, jauhin hal-hal yang berbahaya. Iya, kamu juga hati-hati ya. Makasih. Halo, Bas. Halo, kok? Alat penyadapnya udah gue pasang di handphone Kiara. Coba lo cek. Handphone Kiara udah bisa disadap belum? Bentar. Sepertinya lancar. Di laptop alatnya sudah terdeteksi. Kita tinggal nunggu Kiara gunain HP-nya aja. Itu aja. Oke, gini aja kok. Nanti kalau misalnya Kiara udah pakai handphonenya, ada obrolan-obrolan penting atau ada percakapan apa, langsung update ke gue, ya? Siap, Mas. Oke, good. Clear ya? Kamu pasti masih mikirin Safa diambil sama Pak Wibowo. Saya pernah baca 90% dari apa yang kita takutin di hidup kita ini itu justru nggak akan pernah terjadi. Tapi masih ada 10% kemungkinan untuk terjadi kan, Mas? Nggak akan. Kamu tahu kenapa? Karena saya akan selalu ada di sisi kamu. Saya nggak akan pernah membiarkan semua itu terjadi sama kamu. Kenapa Pak Wibowo nggak ada kabar sama sekali ya? Apa dia sakit? Aduh, kenapa aku kayak ngerasa kangen gini sih? Terakhir aku ketemu dan ngelihat dia kan dari jauh. Kayaknya nggak puas di hati aku. Apa aku hubungi lagi coba ya? Tanya kabar, terus iseng-iseng ngajak ketemuan. Enggak ah. Jangan-jangan. Gengsi kali. Jangan aku yang hubungin dia dulu. Tak usah lah, Yau. Itu nyonya kenapa sih? Kayak orang bingung gitu. Mondar-mandir, bengang-bengong. Saya juga tidak tahu. Sama bingungnya kayak kamu. Ini mau tanya sendiri ya. Tadi semprot tuh. Ya kan baik mau bantu. Bu. Ibu. Apa? Ibu kenapa? Kayak orang bingung gitu. Ini mau bantu. Mau bantu apa sih?
Ya, halo Ko, kenapa? Bas, buka file yang gue kirim. Itu percakapan Kiara sama sahabatnya yang berhasil gue sadap. Lu harus denger. Oh, iya. Terima kasih Ko. Abis ini gue cek ya. Sekarang tuh gue lagi butuh lo banget, Cik. Gue dipecat sama Pak Wibowo gara-gara dianggap nggak bisa nemuin Dipta. Karena hasil tes DNA dari jenazah yang di kuburan itu positif Dipta. Masa sih? Aneh banget. Kan kita udah melakukan penyelidikan tuh lama banget. Dan kita mendapatkan data bahwa Dipta kuburannya tidak pernah ditemukan. Kenapa tiba-tiba ada kuburannya dan tes DNA-nya cocok? Lo tau nggak siapa yang ngelakuin tes DNA itu? Katanya sih ponakannya Om Wibowo, si Andrew. Jadi Andrew yang ngelakuin tes DNA-nya Dipta. Saya Bapak. Pelan-pelan. Terus apa maksudnya Andrew nyari tes DNA gue ya? Berarti mulai sekarang gue harus memantau Andrew. Supaya gue bisa memastikan apa yang mau dilakukan Andrew. Dan apa tujuannya Andrew. Sekolahnya harus semangat. Nah, pintar. Coba dulu, sayang. Ingat pesan mama ya, gak boleh nakal, belajarnya harus yang pintar. Ya, sekarang ya mama. Mwah. Salim. Dadah sayang. Safa, tunggu mama nak. Tolong jangan ambil anak saya. Safa, kembalikan anak saya, Pak Wibowo. Saya mohon, Pak. Safa, ini mama nak. Safa, Safa, tolong jangan. Mas, Aku cuma mimpi, sayang. Safa, Mas. Aku mimpi Safa diambil sama Pak Wibowo, Mas. Kamu cuma mimpi, sayang. Itu mimpi buruk. Oke? Udah, kamu tenang. Safa. 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 Ternyata aku cuma mimpi. Kenapa aku mimpi merebut Safa dari papa sama mamanya ya? Apa karena aku terlalu kangen sama Safa?
Saya harus bertemu dengan Andrew, Dan. Saya harus mengkonfirmasi semua ini, Dan. Bas, saya tanya sama kamu, apa hal itu sangat perlu buat kamu? Jelas perlu, Dan. Saya butuh tahu penyakit apa yang sebenarnya diidap oleh papa saya, Dan. Baskara, saya tidak sependapat dengan kamu. Dan maaf, saya melarang kamu untuk melakukan itu. Karena itu sangat berbahaya buat kamu, Bas. Maaf, Dan. Saya sendiri juga harus melakukan ini, Dan. Karena nyawa papa saya yang sudah menjadi taruhannya, Dan. Saya mati. Biar saya saja yang mengurusnya. Maaf, Dan. Tidak perlu. Ini urusan pribadi saya dan papa kandung saya, Dan. Saya sangat tahu kondisi papa saya saat ini. Saya khawatir dengan dia. Kalau saat ini papa tidak mengidap penyakit yang sangat buruk, papa nggak mungkin memberikan perusahaannya ke orang lain, Dan. Bas, satu hal lagi yang harus kamu ingat. Kamu sudah melakukan sumpah jabatan setia kepada negara. Dan Dita sudah dinyatakan meninggal. Bas, saya hanya berharap kamu bisa bersabar sedikit. Kasih saya waktu untuk menyelesaikan semua ini, Bas. Kamu tahu sendiri, upaya kita tinggal beberapa langkah lagi, Bas. Dan setelah itu, selesai semuanya. Seperti janji saya sebelumnya yang pernah saya ucapkan sama kamu. Saya permisi, Dan. Kok nggak diangkat-angkat sih? Apa ya? Atau jangan-jangan lagi sibuk kali ya? Coba telepon lagi deh. Pokoknya kali ini kamu harus angkat teleponnya. Susah banget sih cariin si Duda ganteng. Ih, nggak diangkat-angkat juga. Kemana sih Pak Wibowo? Ah, jadi gagal deh ngedate. Kenapa ya? Aku kayak rasa pengen ketemu banget. Udah lama gak ngerasain kayak begini. Kangen-kangenan lagi. Nggak mau ngangkat. Tuh kan. Gue kepikiran terus sama kondisinya papa. Lebih baik sekarang gue temuin papa aja deh, dari jauh. Non Freya. Om Ibu mana ya? Kok tumben belum kelihatan? Bapak ada di kamar, belum keluar-keluar, Non. Oh, ya udah aku cek dulu ya. Ya udah. Ya, sih. Ya. Om, ya ampun Om Ibu. Om, Mbak, tolong Mbak. Om, bangun. Non Freya ngapa ya? Iya, Non, bentar. Aduh, ada apa sih? Non? Om kenapa? Om, ya ampun. Mbak, tolong ya. Bapak ngapain ini, Non? Saya cuma nggak tahu tadi tiba-tiba langsung pingsan. Ya udah, Non, gimana ini? Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Iya, betul. Ayo. Om Wibowo! Kak, tolongin Kak. Mas Andrew, ini Mas, bawa Mas ke rumah sakit. Tiba-tiba udah pingsan Kak. Freya, Om Wibowo biar aku aja yang bawa ke rumah sakit. Iya, tapi aku juga ikut.
Astagfirullah. Mas, tolong bantu saya. Ya, Mas. Tolong angkatin kakinya. Pelan-pelan kamu. Iya. Ayo, Kak. Ya, Pak Wibowo kenapa bisa pingsan? aduh, Mbak juga nggak tahu, Mas. Itu Non Freya yang nemuin pertama. Papa pingsan. Freya. Udah, kamu gak usah ikut. Biar aku aja yang ntar. Gak bisa dong, Kak. Aku harus ikut. Aku harus pastiin kalau kakak tuh gak punya niat jahat sama Om Wibowo. Ya Allah, maafin aku, Pak. Aku nggak bisa nolongin Papa. Sebenarnya Papa sakit apa ya? Ya Allah, mimpiku semalam membuat aku benar-benar gelisah. Aku takut kehilangan Safa. Aku gak bisa membayangkan bagaimana kalau Om Wibowo benar-benar mengambil Safa. Susunya Non Safa. Safa, kalau nambah nanti bilangnya sama Mama ya. Iya, Ma. Nuna pasti masih kepikiran soal mimpinya semalam. Kamu jangan mulai hari kamu dengan sedih gitu dong. Mulai dengan senyuman. Emangnya kenapa, Pak? Kok Mama sedih? Mama gak sedih. Mama cuma terharu aja lihat Sabah cantik, udah besar, terus makannya pinter. Iya dong, Pak. Dia tumbuh besar. Ada banyak hal yang harusnya kita syukurin dalam hidup kita. Salah satunya, Abah masih sama kita sekarang. Dia nggak akan kemana-mana, saya janji. Mereka ini sebenarnya ada masalah apa lagi sih? Apa gara-gara masalah yang Nuna bilang kemarin ketemuan sama sepupunya Dipta? Atau ada masalah yang lain ya?
Om. Kak, ayo Kak, cepetan Kak. Aku nggak akan cepat-cepat bawa Om Wibowo ke rumah sakit. Sekarang semua tanggung jawab perusahaan udah ada di tangan aku. Jadi semua orang udah lihat kalau aku adalah orang yang paling dipercaya oleh Om Wibowo. Jadi saat Om Wibowo sudah nggak ada, sudah pasti semua orang akan percaya bahwa akulah yang paling pantas mewarisi semua hartanya Om Wibowo. Ini benar-benar keberuntungan yang tak disangka-sangka. Di saat aku ketakutan karena kehadiran Safa sebagai cucu kandungnya Om Wibowo, Om Wibowo justru akan segera tidak ada sebelum tahu kalau Safa adalah cucunya.